lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, pemirsa yang dibudiman, yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menyaksikan live streaming di SDIT Al-Ikhlas di bulan suci Ramadan ini. Kedua kalinya salawat berbingkai salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau semakin bertambah dan kita pun senantiasa bersalawat kepada beliau, sehingga bulan suci Ramadan kali ini menjadi bulan suci Ramadan yang paling berkah, yang paling bermanfaat, dan nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa SDIT Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pertanyaan yang sangat luar biasa mengenai tema kita pada pertemuan kali ini, yaitu musibah yang diberikan oleh Allah kepada setiap hamba. Adakah di antara kita yang terlepas dari ujian yang diberikan oleh Allah? Adakah orang-orang manusia yang tidak pernah diberikan ujian ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu tidak, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Setiap manusia, setiap makhluk yang bernafas pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya ditegaskan oleh Allah, hidup ini dan mati ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Tentu semua itu agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa di antara kita yang paling bersabar, siapa di antara kita yang paling bersyukur, siapa yang di antara kita yang paling pandai bersyukur terhadap nikmat yang, terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Lantas musibah apa yang Allah berikan kepada kita? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Inilah pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita diuji dengan materi oleh Allah, terkadang kita diuji dengan fisik oleh Allah, terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keluarganya kita, terkadang juga kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lingkungan kita. Fabassiris sabirin,
maka bersabarlah engkau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika aku uji. Dan balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia diuji dan kemudian dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran yang sangat luar biasa, ganjaran yang sangat besar, yaitu Allah akan memberikan kepada orang-orang yang bersabar atas ujiannya, akan diberikan jalan kemudahan, akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, bulan di mana di dalamnya banyak sekali kemuliaan-kemuliaan. Pahala sunnah dijadikan pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita mengatakan bulan suci Ramadan. Pemirsa budiman yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita sering senantiasa atau berkata bulan suci Ramadan? Kenapa dia dikatakan bulan suci Ramadan? Apakah dia suci dari hadas kecil? Apakah dia suci dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemaksiatan? Maka dalam hal ini, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kenapa dia dibilang bulan suci Ramadan? Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ar-Rum ayat 30. Allah menyatakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tubaddilu li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, kenapa kita senantiasa mengatakan bulan suci Ramadan? Ternyata pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dikatakan suci. Ternyata bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita kembali kepada jalan Allah yang sebenarnya, yaitu fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu, hadapkanlah hatimu, hadapkanlah pikiranmu dan seluruh anggota tubuhmu untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin dia sholatnya cuma sekali seminggu, kemarin dia sholatnya hanya setahun sekali mungkin. Sekarang senantiasa kembali kepada jalan yang benar, yaitu sholat 5 waktu. Yang kemarinnya dia ngajinya hanya surah Al-Ikhlas doang, tapi sekarang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ngajinya harus tamat 30 juz. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dinamakan dengan bulan suci Ramadan, yaitu menghadapkan seluruh anggota tubuh kita, pikiran kita, wajah kita, kita hadapkan ke agama, kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar supaya apa? Agar supaya Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling sempurna nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga seluruh tataran amal-amal ibadah yang ada di bulan suci Ramadan kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin, agar supaya semua pahala-pahala yang disediakan oleh Allah kita raih dengan penuh kesabaran, kita kerjakan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa SDIT Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tadi yang bisa kami sampaikan. Al-Fakir khususnya menyatakan ini untuk Al-Fakir pribadi dan untuk pemirsa semuanya, agar supaya kita kembali kepada fitrah kita bulan suci Ramadan, agar supaya kita kembali ke fitrah kita dan kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku wajibkan, kata Allah, kepada orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kalian mendapatkan predikat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, kalau kita sudah mendapatkan predikat ketakwaan di sisi Allah, maka insya Allah di akhirat nanti kita ditempatkan di surga yang paling tinggi oleh Allah, yaitu surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in
Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.